Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, qudroh serta iradah Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali, berjumpa kembali di medsos ya, di Facebook kesayangan kita yaitu Ar-Risalah TV streaming ya. Alhamdulillah jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini saya Denny Abu Yasir kembali mengudara bersama Anda, tentunya akan menemani guru kita semua yaitu Al Ustadz Robby Permana untuk mengkaji sebuah kitab. Nah, ini saya ada kitabnya tapi kitab terjemahnya ya. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan siang kali ini itu adalah kitab At-Tadhkirah ya. Bisa dilihat mungkin oleh jamaah sekalian, ini kitab At-Tadhkirah yang mana kitab At-Tadhkirah ini adalah karya dari Imam Al-Qurtubi ya. Nah, di dalam kitab At-Tadhkirah ini dibahas oleh Imam Al-Qurtubi perjalanan hidup manusia sejak awal ya, bukan awal kehidupan di dunia, tapi nampaknya saya perhatikan ini dari kematian ya. Nah, ini kebetulan kalau diterjemahkan ini ada 2 jilid ya, ada 2 jilid. Ini jilid yang pertama yang insyaallah pada kesempatan siang kali ini Ustadz Robby akan membahas satu judul dari kitab ini yaitu tentang sebentar ya. Ya, larangan menginginkan atau mengangankan kematian ya. Dan berdoanya seperti apa sebaiknya ketika misalkan kita ditimpa dengan musibah. Ini kenapa sih kita bahas begitu ya? Ini tentunya banyak manfaat yang akan kita rasakan, kita dapatkan dari kajian kita ini tentunya. Atau mengangankan kematian. Iya. Namun demikian ya, iwatu iman rahimakumullah, tentunya ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini ya. Dengan adanya pandemi dari COVID-19 begitu, banyak orang bahkan hampir seluruh manusia, wabil khusus mungkin di Indonesia ini merasa terhimpit dan merasa kesulitan di dalam kehidupannya, dan tidak sedikit orang-orang yang merasa putus asa gitu ya. Putus asa, aiman daripada kiamat meninggalnya maut sekalian begitu. Nah, ucapan-ucapan ataupun keputusasaan tersebut banyak muncul begitu ya, banyak muncul dari orang-orang yang saat ini sedang diuji. Nah, tentunya bagaimana kita menyikapi hal tersebut, bagaimana kita menyikapinya ketika misalkan ditimpa musibah. Bolehkah kita itu berangan-angan mengharapkan kematian? Bolehkah kita itu sampai akhirnya ya putus asa begitu? Dan kalaupun misalkan tidak boleh, adakah doa ya yang boleh kita ucapkan, yang boleh kita bacakan ketika menghadapi kondisi yang seperti itu? Dan insya Allah nanti kajiannya akan lebih mantapnya lagi, akan lebih panjang lebarnya lagi oleh guru kita yaitu Al Ustadz Robby Permana ya. Baik, dan saya pun mengingatkan bagi teman-teman ini karena Al Ustadz ini nanti akan membahas dari kitabnya langsung ya, dari kitabnya langsung yaitu kitab At-Tadhkirah. Nah, sekali lagi kitab At-Tadhkirah. Nah, yang ingin mendapatkan bentuk PDF-nya ya, bentuk PDF di dalam ini bukan terjemahnya tapi Arabnya begitu ya, versi Arab, versi aslinya. Boleh langsung menghubungi ke WA saya, WA moderator ini di 087824666368 ya. Insya Allah mungkin nanti sama operator akan dipunculkan nomor saya untuk teman-teman yang menginginkan PDF-nya ya. Insya Allah gratis, tidak perlu bayar, tidak perlu transfer. Karena ini ada insya Allah kajian kita akan berkala ya. Kita sapa dulu Ustadz Robby, ini sudah senyum-senyum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kitab At-Tadhkirah ini kita akan bahas secara berkala atau bagaimana Ustadz? Lanjut sampai tamat insya Allah. Sampai tamat ya insya Allah. Ya, jadi di luar Ramadan pun kita terus saja membahas. Iya insya Allah. Ya Alhamdulillah. Hatur nuhun Ustadz, ini sudah berbagi ilmu dengan kita Ustadz ya. Jadi sekali lagi
buat teman-teman yang menginginkan PDF-nya bisa menjapri ke nomor 0878 catat dulu ya 0878 24 triple 6 6-nya 3 kali ya 6 6 6 3 6 8. Oke, terima kasih ya. Baik, untuk memanfaatkan waktu, memberikan keluangan waktu kepada Ustadz untuk membahas. Mangga, silakan Ustadz langsung saja ya. Ini dibanjurkan ilmunya untuk kita semua ya. Silakan Ustadz. Diguyurkeun ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman, jamaah Arisalah TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sekarang kita membahas tentang satu kitab Tazkirah. Ada yang menyebutkan kitab ini kitab At-Tazkirah lil Qurtubi. Bahkan ada juga yang menyebutkan kitab ini kitab tasawuf. Sengaja Anda membahas kitab ini sebab dulu pernah membahas gitu dengan beberapa jamaah dan beberapa orang yang sering datang ke rumah. Kajian kitab, ada kajian hadis. Sebenarnya sih kepada kajian hadis dan membahas tahrij hadis yang ada di dalam kitab Tazkirah itu sih kajian awalnya. Tapi ternyata setelah dibaca baik syarah dan sebagainya ternyata seru juga gitu. Ya udah kajian aja khusus. Jadi ada kajian hadis, ada kajian kitab Tazkirahnya dan ada juga kajian kitab Fathul Barinya. Fathul Bari yang dibahas pun ada dua, ada karya Ibnu Rajab Al-Hanbali, kemudian ada juga kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar. Jadi bagi siapa yang ingin langsung belajar atau sama-sama belajar, bisa datang ke rumah, gitu kan? Bisa datang ke rumah bareng dengan yang lainnya. Tapi banyak juga yang memiliki kendala, katanya, Ustaz, terlalu jauh, saya di Jogja, saya di Bekasi, itu bagaimana? Nah, akhirnya setelah beberapa masukan ya sudah bikin saja kajian di Zoom, dan alhamdulillah di sini ada yang memfasilitasi dari Arisalah TV, alhamdulillah gitu ya. Jadi dilancarkan oleh Allah. Ya, termohon ya, Kang Zena Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan amal juga mengalir kepada Kang Zena gitu kan. Awalnya anak pun bingung ini bagaimana cara online, ternyata ya alhamdulillah ada Arisalah TV gitu kan. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah dimudahkan Ustaz ya. Iya. Sebelum menginjak kepada kajian kitab Arisalah, kitab At-Tazkirah. Ya. Kita akan buka dulu tarjamah Imam Al-Qurtubi. Saya mau menampilkan ini ringkasan saja, soalnya ada 109 halaman. Kalau dibahas tidak akan cukup, dan waktunya pun maksimal 1 jam. Ini maksimal waktu. Saya akan coba membuka tarjamahnya. Kemudian isi kitab Tazkirah itu apa gitu. Nah, bisa dilihat ya. Ya, Ustaz. Nah, di sini disebutkan bahwa Imam Al-Qurtubi itu penulis salah satu kitab dari kitab At-Tazkirah. Sebenarnya banyak juga yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau pun menulis beberapa kitab fikih, ada juga kitab tafsir. Ya, tafsir Al-Qur'an, kan ada tafsir Al-Qur'an Imam Al-Qurtubi. Di sini disebutkan yang pertama tentang nama beliau. Namanya adalah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh. Kunyahnya Abu Abdillah. Jadi ada yang menyebutkan Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar gitu. Kadang disebut juga dengan Abu Abdillah kunyahnya. Dia dilahirkan di Cordoba kalau sekarang. Ulida bi Cordoba.
Berarti di Cordoba. Spanyol, Ustaz ya? Ya, daerah Spanyol itu ya, Cordoba itu ya. Oh, kita sama Spanyol, Ustaz ya. Ya. Ana belum pernah ke sana jadi tidak tahu, Ustaz. Sami. Di Cordoba gitu. Di Andalusia berarti ya. Iya. Al-Andalus gitu. Kemudian beliau pun belajar tentang Al-Quran Al-Karim, kemudian Al-Qawaid, baca Qaidah, bahasa Arab, kemudian beliau pun menulis beberapa kitab termasuk pembelajaran pendidikan kitab-kitab fikih, qiraah, kemudian balaghah dan ulumul Quran dan yang lainnya. Wa walida fi Qurtubah awail qarni tsani al-hijri ma baina, di sini disebutkan bahwa beliau lahir di Qurtubah. Tanggal kelahirannya itu ada yang menyebutkan Miyahwasitin di sini 600 sampai 610. Jadi tarjamah kelahirannya atau hari atau tahun kelahirannya tidak ada yang menentukan atau menetapkan tahun berapa gitu. Yang Ana baca sekitaran itu kan, sekitaran tahun 600 sampai 610 Hijriah itu kelahirannya. Jadi tepatnya itu belum diketahui, Ustaz ya? Iya, belum diketahui gitu. Ana pun masih kebingungan tadi dari kemarin, dari dulu gitu cari-cari, ya udah aja lah ikut ke sini aja gitu, biar gampang. Ya. Jadi 600 sampai 610, antara 600 sampai 610 Hijriah. Kemudian intaqal ila Misra, beliau pindah ke Mesir, wastaqara bi Maniyah. Maniyah itu nama tempat di Bani Husain. Jadi pindah ke Mesir. Nah, di sana beliau wafat. Di Maniyah itu wafat pada tanggal 9 Syawal tahun 671 Hijriah. Iya. Dan beliau terkenal dengan ulama besar dari mufassir. Ya, karena mufassirina kibarul mufassirin, wa kana faqihan wa muhaddisan. Beliau pun seorang faqih, ahli fikih juga. Kan? Iya, kemudian seorang muhaddis juga. Termasuk ulama yang waro, yang zuhud dan sangat terkenal dengan ibadahnya yang sangat baik sekali. Nah, kemudian bisa diketahui banyaklah di Google juga mungkin ada terjemah beliau itu lebih. Cuman ini ringkasan dari kitab Tazkirah yang disebutkan terkait Imam Al-Qurtubi. Adapun tentang isi kitab ini, isi kitab dari Tazkirah diantaranya menerangkan tentang kematian. Yang pertama menerangkan tentang kematian di sini maksudnya adalah nanti dijelaskan tentang hal ihwal berkaitan dengan kematian, bahwa manusia semuanya akan mati. Kemudian bolehkah kita mengharap kematian dan doa apa yang harus kita sebutkan ketika terjadi musibah yang sangat berat kepada kita sehingga tidak ada jalan lain selain kematian. Kemudian nanti doa apa yang harus kita ungkapkan. Kemudian di sini pun dijelaskan tentang roh. Roh itu bagaimana? Nanti pun dijelaskan terkait hadis-hadis yang maudhu juga ada di sini nanti terkait roh itu akan balik lagi pada hari Jumat, atau roh itu bagaimana perjalanan roh, nanti pun dibahas dalam kitab ini. Ada roh yang hidup di alam kubur, ada roh yang diwafatkan, ada roh yang diubah menjadi burung dan sebagainya. Nah, kemudian dibahas juga tentang alam kubur, di mana di alam kubur ini pun dijelaskan alam kubur itu apa sih, gitu kan. Kemudian alam kubur itu berbeda tidak dengan alam dunia atau alam akhirat. Dan nanti bagaimana caranya malaikat memasukkan ke alam kubur. Dan nanti beliau menukil satu hadis dari riwayat Imam At-Tirmidzi ketika para malaikat mengambil ruh manusia itu kemudian memasukkan ke alam barzah, ke alam kubur. Kemudian malaikat mengunci antara alam dunia dan alam kubur sehingga mustahil ada roh balik lagi ke dunia gitu. Nah, itu seperti itu, nanti hadis-hadisnya cukup ramai juga kalau kita bahas. Iya. Kemudian tanda-tanda kiamat di sini pun nanti akan dibahas tentang ad-dukhon. Kemudian termasuk nanti Ustaz ada tanda-tanda kiamat itu apabila Allah menurunkan beberapa wabah katanya gitu. Ada. Termasuk ada Ustaz ya di sini, Ustaz? Ada. Iya, nanti ada beberapa penyakit yang tidak ada obatnya, nanti pun itu ada. Dan penyakit-penyakit ini diturunkan sesuai dengan kemaksiatan manusia yang semakin mewabah, gitu kan. Jadi kemaksiatan manusia yang semakin mewabah di alam dunia ini, kemudian Allah pun menurunkan penyakit yang tidak ada obatnya. Padahal semua penyakit yang ada obatnya kan.
Ya, betul. Nanti dikutip juga hadis-hadis seperti itu sebagai tanda-tanda kiamat. Kemudian ada juga nanti beliau mengutip satu hadis tanda kiamat itu nampaknya perzinahan sehingga perzinahan itu sudah tidak asing lagi, Ustaz. Jadi perzinahan itu sudah seperti tidak asingnya orang yang minum sambil berdiri, orang yang makan sambil berdiri. Bagaimana dalam kondisi seperti itu? Udah kebayang ya? Ya. Kacaunya nanti di akhir zaman itu perzinahan dan aurat itu sudah tidak aneh lagi. Bahkan orang yang aneh itu yang dijilbab itu aneh. Justru yang tak Allah aneh gitu, Ustaz ya. Ya, itu seperti itu. Kebayang ini zamannya zaman seperti apa ya, Ustaz ya? Ya udah. Perzinahan. Nanti kita bahas insyaallah ya, tanda-tanda kiamat ini. Kemudian tiupan sangkakala. Di sini pun nanti dikutip tentang Imam Al-Qurtubi nanti mengutip satu hadis tentang penafsiran dari Quran surat An-Naba nanti saya baca. Dari surat An-Naba ketika itu beliau mengutip satu hadis bahwa manusia akan dibangkitkan di alam kubur itu dengan 10 rupa wajah begitu. Ya Allah. Di wajahnya itu bukan wajah manusia lagi. Ya. Dalam hadis yang Imam Al-Qurtubi kutip ada wajahnya diganti dengan wajah kera, wajah babi, wajah himar, wajah ular, dan keadaan manusia itu seperti binatang-binatang sebagaimana kelakuannya mereka waktu di dunia begitu. Nanti ada hadis-hadisnya. Ngeri Ustaz ya? Ngeri. Bahkan saya ada satu hadis yang mengungkapkan bahwa ada manusia yang diubah wajahnya itu dengan kepala keledai, nanti ada seperti itu. Dan sayangnya orang-orang tersebut yang diganti kepalanya dengan kepala keledai itu ternyata orang yang suka berjamaah. Ya Allah Rabbi. Untuk ini saya mendengar ini saya mendengarnya merinding banget Ustaz. Ya, jadi seru juga pas saya baca, wah ini kita lumayan ya kan. Sayang kalau hanya saya yang mengkonsumsi, sayang sekali gitu kan. Ya, jadi kita baca bareng-bareng saja gitu kan. Menjadi ibrah pelajaran untuk semuanya gitu. Ya. Nah, yang dimaksud tukang berjamaah di sini adalah orang yang suka mendahului imam gitu, Ustaz. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati Ustaz ya. Hati-hati yang suka mendahului imam gitu, siap-siap gitu ya. Diganti kepalanya menjadi kepala himar. Lanjut tentang syafaat. Nanti syafaat pun ternyata banyak Ustaz, bukan hanya syafaat dari Rasulullah, ada syafaat dari sahabat nanti. Ada ya? Ada, dari teman dekat itu ada. Ketika itu teman dekatnya masuk neraka gara-gara dia pernah memiliki dosa kepada manusia yang lain. Ya. Dan ada teman yang lain, ya Allah, itu adalah temanku. Aku pernah berpuasa dengannya, aku pernah salat dengannya, dan aku pernah saum, aku pernah beribadah dengannya. Ya Allah, berikanlah kepadanya keringanan siksaan. Kemudian dengan syafaat doa orang saleh tersebut dengan temannya sendiri, temannya yang masuk neraka itu dijahit, diangkat oleh Allah sehingga masuk surga. Ini syafaat dari orang saleh nanti ada dibahas. Gitu. Alhamdulillah, jadi bab pertemanan nanti dibahas. Ya. Pentingnya kita memiliki sahabat yang saleh itu ya di sini gitu kan, bisa menjadi syafaat. Nah, seperti itu. Nanti dibahas juga tentang syafaat. Ada juga syafaat yang langsung oleh Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk Rasulullah SAW. Nah, kemudian catatan amal. Nah, ini catatan amal pun nanti dibahas perjalanan manusia nanti di akhirat. Nanti dibahas panjang lebar. Kemudian tentang surga. Nanti ada surga yang namanya surga min masakini ahlil jannah. Ada surga khusus surga buat mantan-mantan jahanamiyun. Oh, iya, memang ada. Nanti ada manusia, ada orang umat Islam yang banyak dosanya. Dia Islam tapi banyak dosa, salat jarang, ibadah puasa jarang, tapi dia Islam dan yakin akidahnya benar gitu kan. Tapi STMJ, salat terus, maksiat jalan, jinah lah jinah, mabok judi tumpangan ayah persib misalkan bari alih wae gitu. Ruginya karena lain ya. Jadi semuanya orang ini maksiat tapi ibadah pun jalan. Salat belang botong, ngaji belang botong. Tapi ada kemungkinan bagi mereka untuk masuk surga selama dia tidak musyrik. Selama tidak musyrik, sama akidahnya benar, rukun iman Islamnya benar, ihsannya pun benar. Kemudian pada suatu hari Allah menjahitnya, ada yang ratusan tahun gitu kan dia di dalam nerakanya. Kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah dan dimasukkan kepada surga, namanya surga min masakini ahlil jannah, surga semiskin-miskinnya ahli surga, tapi tetap kenikmatannya itu luar biasa sekali. Nanti dibahas.
Masya Allah. Terakhir Ya. tentang neraka. Ini pun tentang dibahas tentang neraka. Neraka itu ternyata ada puncak neraka, yaitu jahanam. Dari puncak neraka jahanam ini memiliki beberapa pintu. Jadi ada pintu-pintu surganya, pintu-pintu nerakanya. Ini insya Allah. Jadi di antara isi kitab Tazkirah itu ini, kematian, roh, alam kubur, tanda-tanda kiamat, tiupan sangkakala, syafaat, catatan amal surga, neraka. Ini yang kan kita bahas. Dan sekarang kita bahas poin yang pertama tentang kematian. Ya. Ini Ustaz. Jadi inilah sekelumit tentang isi kitab At-Tazkirah. Sebenarnya dengan ini pun udah tamat. Berarti yang live streaming sekarang sudah tamat satu kitab berarti. Baik, kita lanjut kepada materi. Saya akan menampilkan langsung di Syamilah. Nah ini di Syamilah. Ya. Nah, bagi yang memiliki kitabnya silakan buka. Kalau di dalam kitab aslinya halaman 110 ini ya. Sebab dari halaman 1 sampai halaman 109 itu semuanya berkaitan kutipan-kutipan tentang perjalanan Imam Al-Qurtubi. Di sini pembahasan kita yang pertama adalah babun nahi anit tamanil maut wa du'ai bihi lidurrin nazala fil mali wal jasad. Bab larangan tentang menginginkan kematian. Wa du'ai bihi, dan doa menginginkannya. Maksudnya doa menginginkan kematian itu karena sudah tidak ada jalan yang lain kecuali ingin mati. Kenapa? Nazala fil mali, sebab kemiskinan yang sangat luar biasa sekali. Hidupnya udah ripuh pisan, hartanya sudah tidak memiliki harta, ripuh hidupnya, wal jasadi, atau penyakit-penyakit yang menahun. Jadi fil mali mengenai harta dan jasad, maksudnya harta di sini adalah kemiskinan yang amat sangat sekali. Kebayanglah oleh kita ya. Orang yang sangat miskin sekali. Dan atau orang yang terkena musibah atau yang terkena kemudaratan berupa jasadnya, bisa berupa penyakit yang menahun sehingga tidak bisa apapun, tidak bisa. Ya Allah, meniki kieuting mah geus we nyuhunkeun maot we, kan aya nu kitunya. Betul, Ustaz. Kamu ayana Ustaz menjauh corona Ustaz. Benar. Nah, ini banyak Ustaz. Makanya tadi saya di awal itu memberikan pengantar seperti ini karena memang banyak sekali Ustaz kasus seperti ini Ustaz. Iya, betul itu. Nah, lanjut Ustaz. Nah, di sini sebutkan larangan meminta atau menginginkan kematian dan doa. Doa ketika kita diberikan kemudaratan atau musibah berupa kekurangan harta atau penyakit yang menahun. Hadis yang pertama yang dicantumkan oleh Imam Al-Qurtubi adalah riwayat Imam Muslim. An Anasin, dari Anas qala, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna yanna ahadukumul mauta. Janganlah kalian menginginkan atau bercita-cita untuk mati. Didurin, dikarenakan alasan karena kemudaratan atau musibah atau bencana nazala bihi yang kena terhadap dirinya. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau tidak ada cara yang lain itu selain kematian. Udah ripuh pisan hirupna teh. Tidak ada cara yang lain selain meminta kematian. Fal yaqul, kata Rasulullah, maka ucapkanlah dengan doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ini doanya. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila dengan hidupku menjadi kebaikan denganku, dan wafatkanlah aku apabila wafatku ini lebih baik bagiku. Nah, ini adalah doa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apabila kena terhadap kita kemiskinan yang amat sangat atau penyakit yang amat sangat. Tidak mustahil kan adanya seseorang diberikan kemiskinan yang benar-benar melarat sekali hidupnya. Dan banyak sekali yang kayak gini, gitu kan. Kemudian ada juga orang yang memiliki penyakit yang sangat berat sekali. Sehingga jangankan untuk berjalan-jalan, untuk makan pun kan susah. Maka kata Rasulullah diberikan doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika dengan hidupku
ini lebih baik untukku. Ya Allah, wafatkanlah aku jika dengan wafatku ini menjadi kebaikan dan lebih baik bagiku. Wahrajahul Bukhari, kemudian beliau mengutip riwayat Imam Al-Bukhari wa anhu, sama hadisnya wa anhu di sini maksudnya adalah dari Anas. Qala, kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah kalian menginginkan kematian. Wala yada bihi min qabli ayatiyahu. Dan janganlah engkau meminta untuk mati sebelum kematian itu datang, kata Rasulullah. Jangan meminta mati sebelum kematianmu datang kepadamu. Innahu idza mata ahadukum, apabila kematian itu datang kepadamu, in qata'a amaluhu, maka akan terputus segala amalnya. Jadi amal-amalan, kata Rasulullah, akan terputus setelah kita mati. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan. Karena hal itu tidak akan bertambah bagi orang mukmin umurnya illa khairan, kecuali kebaikan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu hal yang untuk menjadi optimis bagi kita. Apa kata Rasulullah? Orang mukmin itu apabila dipanjangkan umurnya pasti akan menjadi kebaikan, begitu. Jadi jangan meminta kematian, jangan. Baik yang kena kepada kita itu berupa kesengsaraan atau berupa penyakit atau keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kata Rasulullah, asalkan sanggup sabar, itu akan menjadi kebaikan. Dengan bertambahnya umur justru akan lebih bertambah lagi kebaikannya, begitu kata Rasulullah. Di sini disebutkan terhadap syarahnya. Imam Al-Qurtubi di sini menyebutkan tentang penukilan dari Imam Al-Bukhari. Wa qala Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari berkata, la yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah kalian menginginkan kematian. Imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khairan. Apabila orang tersebut baik, maka umur yang panjang itu akan menambah kebaikan. Jadi adanya umur yang panjang itu pasti akan menambah kebaikan. Wa imma musian fala'an lahu ayasta'tib. Dan apabila orangnya jahat, orangnya itu jahat, buruk, atau orang yang sering maksiat, maka dengan panjangnya umur fala'an lahu ayasta'tib. Ayasta'tib di sini adalah bisa pula orang meminta maaf kepada Allah, bisa bertaubat nantinya gitu. Jadi orang yang suka maksiat, orang yang kufur misalkan kepada Allah, dipanjangkan umur, maka masih ada kesempatan untuknya untuk bertaubat kepada Allah. Gitu. Jadi maknanya di sini adalah janganlah di antara kalian meminta kematian, jangan. Tapi harus terus berdoa kepada Allah. Nah ini kata Imam Al-Bukhari. Nah jadi hadis ini menerangkan terkait hal-hal atau pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa jangan ada kematian, jangan meminta mati, tapi harus berdoa. Sebab di sini ditafsirkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa kematian itu bisa memutuskan amal, sedangkan umur yang panjang itu jika kena terhadap orang mukmin, maka umur yang panjang itu bisa menjadi kebaikan. Oke, lanjut. Ya. Kemudian yang kedua, di sini Imam Al-Qurtubi menjelaskan atau menukil hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Ada dalam musnadnya, berarti Musnad Al-Bazzar, yang diterima dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kelihatan Ustaz kitabnya di sini sana? Ya, ketinggalan Ustaz. Oh iya. Ini maaf, ini ada backsound Ustaz, anak lagi nangis. Oh iya. Nah, dari Al-Bazzar, beliau mengutip satu hadis an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah.
Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la tamnaul mauta fa inna haulal matla'i syadidun. Nah, ini nih, harus perhatikan nih. Ini harus perhatikan nih, nanti panjang penafsirannya. Gimana itu, Ustaz? La tamannawul maut. Kata Rasulullah, janganlah kalian menginginkan kematian. Ya. Fa inna haulal matla'i syadidun. Sebab awal kematian itu sangat berat sekali. Jadi haulal matla di sini yang disebut dengan syakaratul maut. Kata Rasulullah, awas, jangan. Syakaratul maut itu merupakan peristiwa yang sangat dahsyat sekali, kata Rasulullah. Jangan dianggap enteng. Lihat di dalam riwayat Imam Ahmad, bagaimana ada malaikat yang sedang mempermainkan nyawa seseorang. Di sana disebutkan nanti ada malaikat yang mempermainkan nyawa seseorang itu, mencabut nyawa orang yang suka maksiat itu bagaikan mencabut besi yang ada di betonan. Mudah tidak? Mati asal atau iya. Sampai ngajorowok gitu kan? Gitu. Iya. Saking sakitnya gitu. Tina bahasa Sunda masa siga nyabut hinis cenah tina liang anu gitu, Ustaznya kan kumaha teh kabayang, Ustaz? Iya, seperti itu. Kan eta mah jadi sulit sekali itu kan. Iya. Jadi sakaratul maut itu jangan dianggap enteng gitu kan. Jangankan matinya, tapi ini sakaratul mautnya pun sudah sangat luar biasa sekali, kata Rasulullah. Sangat dahsyat sekali. Adapun nanti ada orang yang mukmin itu gampang, seperti mencabut rambut dari terigu gitu kan. Jadi sangat gampang itu untuk orang mukmin. Nah, untuk orang yang maksiat itu kan nanti ada dipermainkan nyawa. Inilah yang disebut dengan fitnatul mamat. Kita kan sering berdoa ya di dalam akhir salat. Betul, Ustaz. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati, gitu kan. Fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Itu diantaranya dipermainkan nyawa. Nah, di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamannawul maut, awas, jangan mencita-citakan, jangan menginginkan kematian. Fa inna haulal matla'i syadidun. Sebab awal kematian itu yang seperti sakaratul maut itu syadidun, sangat parah sekali, sangat luar biasa sekali itu peristiwanya. Menyakitkan, Ustaz ya? Iya, sangat menyakitkan gitu kan. Wa inna minas sa'adah ayyatula umrul abdi. Wa inna minas sa'adati ayyatula umrul abdi wa yarzuquhu Allahul inabah. Sini sebutkan. Wa inna minas sa'adah. Dan sesungguhnya termasuk orang yang sangat bahagia sekali. Ya. An yatula umrul abdi. Apabila umur seorang hamba itu dipanjangkan oleh Allah, ya, hatta yarzaqahullahu al-inabah. Hatta yarzuqahu itu kan. Hatta yarzuqahullahu al-inabah. Sehingga Allah memberikan rizki kepadanya al-inabah, ketaubatan. Jadi orang yang bertaubat di akhir hayat itu lebih bahagia, kata Rasulullah. Makanya ada hadis, innamal a'malu indal khawatim. Amal-amalan itu tergantung dari akhirnya. Gitu. Yeah. Tergantung akhirnya. Makanya nanti ada orang yang dari kecil dia itu soleh, rajin ibadah, sudah tua, kemudian dia kufur. Kata Allah, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang yang kufur tersebut terputus semua amal-amalnya. Kalau dalam surat Al-Baqarah fayar tadi, kemudian dia murtad dari kecil sampai tua dia beribadah kepada Allah atau Islam. Di akhir usianya dia murtad, maka kata Allah terputus semua amalnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Lahum ashabun nar, mereka ditetapkan sebagai ashab nar. Ashab nar itu hum fiha khalidun, selamanya berada di api neraka. Naudzubillah, subhanallah. Dan di sini disebutkan rangka bahagianya sebenarnya orang yang memiliki umur panjang. Kemudian lebih bahagia lagi terkait orang di mana orang ini atau hamba ini diberikan rizki oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat
setelah taubat dia meninggal, itu orang yang as-sa'adah, orang yang sangat bahagia. Nah, dua hadis Nikmat, ini Ustaz, ya? ya nikmat banget kan di akhir hidup itu. Apa namanya? Husnul khotimah namanya ya. Yang diharapkan Husnul khotimah. Allahumma Iya. inni as'aluka in husnul khotimah gitu Ustaz, ya? Iya, itu di antara redaksinya. Allahumma inni a'udzubika, atau ya Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidupku supaya termasuk golongan orang yang husnul khotimah, yang baik pada akhirnya. Bukan di awal baik, di akhir jelek, bukan. Alhamdulillah. Tapi di akhirnya baik. Apalagi lebih bagus lagi di awal sampai akhir itu baik gitu kan. Selanjutnya faslun qaulal ulama. Para ulama di sini berkata, yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, al-mautu laisa bi adamin muhaddin. Maut itu bukan peniadaan. Jadi mati itu bukan peniadaan. Tos maut tos weh. Bukan begitu. Jadi para ulama menjelaskan mati itu bukan peniadaan, bukan membereskan semua masalah, bukan, kata para ulama. Para ulama jelas di sini menyandarkan kepada hadis-hadis Rasulullah. Wala fana'in sarfin, dan bukan kebinasaan. Maksudnya, udah kalau kita memiliki masalah yang dianggap kita berat ketika kita hidup di dunia, kemudian kita menginginkan mati, dengan mati akan beres semuanya. Bukan itu. Justru dengan kematian itu akan menambah masalah. Sebenarnya begitu. Sebab awal masalah itu adalah kematian. Jadi sebenarnya kita memiliki masalah di dunia ini kan, itu belum seberapa. Awal masalah itu nanti setelah kita mati. Sebab di dunia itu kalau kita memiliki masalah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, gitu kan kita. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Ya contohnya seperti sekarang. Jujur, kondisi ekonomi saya sendiri pun sangat parah kan sekarang. Tapi alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Ya beras adalah alhamdulillah dikasih gitu kan. Ya. Meskipun yang mentahnya belum ada, tapi insyaallah ada. Seperti itu gitu. Kemudian kuota kemarin udah lep-lepan habis ya, udah nggak bisa online lagi nih gitu. Tiap subuh nggak bisa. Tapi alhamdulillah Ustaz, ini ada rezeki dikasih kuota Ustaz, alhamdulillah. Ada yang ngasih pulsa juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah gitu kan. Kuotanya dipakai tiap subuh juga, itu pakai live streaming di Facebook kan. Ini saja seperti itu gitu kan. Pundi amal bagi yang bersedekah saja. Iya, seperti itu. Jadi di dunia itu memang ada jalan keluarnya kalau kita memiliki kesulitan. Dan kita bisa minta bantuan, meskipun kita ya malu-malu juga kalau terpaksa nanti akan sedikit mengurangi rasa malu kita gitu kan, rasa malu kita. Intinya kalau di dunia itu pastilah bisa minta bantuan. Tapi kalau di akhirat mau minta bantuan sama siapa? Ya. Nah itu. Makanya di sini para ulama menyatakan mati itu bukan peniadaan, bukan kebinasaan. Udah beres, menghilangkan semua masalah, menghilangkan semua permasalahan, tidak. Wa innama di sini huwa in kita utaklikir ruh bil badan. Ya. Mati itu hanya memisahkan ruh dan jasad saja, gitu para ulama menjelaskan. Ya. Jadi yang harus kita fahami bahwa kematian itu hanya memisahkan ruh dan jasad. Itu disebut dengan mati. Kemudian dan terpisahnya antara keduanya. Wa mufaraqatahu wa hauliyah bainahuma. Kemudian terpisahnya, pertemuan antara keduanya, antara jasad dan ruh itu memang sudah terpisah. Terpisahnya jasad dan ruh itu mati nantinya, disebut mati. Nanti kan manusia itu ada 3 unsur, Ustaz. Ada unsur ruh, ada unsur nafas, ada unsur jasad. Jadi manusia yang normal itu disebut ada 3 golongan aspek, yaitu ada nafas, ada jasad, ada ruh. Ketika 3 hal ini berkumpul, itu namanya manusia normal. Ya. Ketika salah satu tidak ada, maka kurang normal. Misalkan nafasnya hilang, seperti ketika kita tidur. Ketika kita tidur itu hanya nyawa dan jasad yang bersatu. Nafas tidak ada, sebab kita tidak sadar. Makanya nafas ketika diangkat oleh Allah, hinal mautha, ketika kita tidur diangkat nafas,
maka kewajiban hilang. Seperti orang gila itu kan hidup, tapi tidak sadar. Kenapa? Nafasnya tidak ada. Nah, kematian itu bukan hanya nafasnya yang hilang, tapi tapi rohnya hilang. Itu disebut dengan kematian. Jadi mati itu bukan membereskan masalah. Ini catatannya. Mati bukan membereskan masalah, bukan menghilangkan masalah, bukan. Tapi mati itu hanya memisahkan ruh dan jasad saja. Justru awal permasalahan itu akan dimulai setelah kita mati. Ya. Ini Ustaz, kan banyak orang yang bunuh diri, Ustaz. Banyak orang yang mereka mengira bahwa dengan bunuh diri itu mereka akan terlepas begitu dari permasalahan. Padahal justru sebetulnya dia mengawali permasalahan yang lebih dahsyat, Ustaz. Nah itu, mereka mengira dengan bunuh diri itu akan membereskan masalah, justru akan menambah masalah. Jadi orang yang bunuh diri itu, bahkan Rasulullah SAW pun tidak mau menyolatinya, bukan tidak boleh disolati, bukan. Tapi Rasulullah tidak mau menyolati terhadap orang yang bunuh diri. Ini hadisnya sama dengan yang berhutang, nanti mati dalam meninggalkan hutang. Rasulullah bukan tidak mensolati, bukan. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang lain siapa yang ingin membayarkan hutang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW pergi di sana bukan tidak mau menyolati, bukan. Tapi Rasulullah mencari sesuatu, ingin membayarkan hutangnya. Nah, jadi ini kalau yang bunuh diri itu ada perbedaan dengan orang yang memiliki hutang piutang, tapi terkait orang yang bunuh diri ini memang statusnya memang ada yang mengatakan kalau para ulama itu lebih syadid lagi, Ustaz. Orang yang bunuh diri itu sama dengan musyrik katanya. Gitu. Kenapa? Sebab sudah tidak percaya kepada Allah. Sampai ke sana kajiannya. Dan nanti pun ini dijelaskan di dalam kajian-kajian selanjutnya terkait orang yang bunuh diri. Kemudian di sini dijelaskan para ulama atau dari Imam Al-Qurtubi dijelaskan wa tabaddul hala wa intiqali min darin ila darin. Yang di sini disebutkan menurut Imam Al-Qurtubi, mati itu adalah perpindahan keadaan dan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang tadinya alam dunia berpindah tempatnya ke alam kubur. Itu kan perpindahan tempat, ini adalah kematian. Jadi tidak akan ada orang yang mati rohnya kembali lagi ke dunia, tidak akan ada. Ada hadis yang mengungkapkan gitu kan? Ada hadis yang mengungkapkan seperti ini, Ustaz. Bahwa setiap hari Jumat itu ruh orang keluarga kita itu akan mendatangi kepada tempat kuburannya, kemudian akan mendatangi rumah-rumahnya. Setelah itu akan terdiam di dekat sendal-sendal yang berada di dekat pintu rumahnya. Kemudian dia itu akan menjerit-jerit, itu hadisnya. Ada hadisnya. Si ruh itu akan menjerit-jerit, ya waladi, wahai anak-anakku, wahai keluargaku, wahai istriku, wahai ibuku yang masih hidup ibunya, wahai orang tuaku, tolonglah aku sangat kedinginan. Tolonglah aku sangat kesepian, di sini sangat gelap. Bantulah aku dengan sedekah, bantulah aku dengan doa, kirimkanlah aku beberapa doa-doa. Itu ada hadisnya seperti ini, merinding sekali hadisnya seperti itu ya. Merinding. Memang ada hadisnya, tapi hadisnya hadis yang dhaif sekali hadisnya. Gitu. Hadisnya sangat dhaif sekali, dan di dalam hadis-hadis yang lain justru tidak mungkin jasad itu ruh itu bisa kembali ke dunia. Sebab dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nanti diterangkan bahwa malaikat itu mengunci rapat-rapat antara alam dunia dan alam barzah. Tidak akan lolos itu kan. Ada juga yang mengungkapkan seperti ini, bisa saja kan ruh itu ketika malaikat membuka pintu itu ingin memasukkan ruh yang lain, ada ruh yang lain aslang katanya, ada seperti itu. Emangnya malaikat juga orang gitu kan. Lucu bisa deh gitu. Ya, tapi ada yang ngomong kayak gitu, Gra. Aduh, ya Allah. Nah, jadi sini mati itu berpisahnya antara ruh dan jasad. Kemudian tidak ada pertemuan antara ruh dan jasad. Kemudian perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, alam dunia ke alam barzah. Kemudian di sini pun Imam Al-Qurtubi menyebutkan wahwa min a'dzamil masaib. Nah ini wahwa dan kematian itu termasuk musibah yang sangat besar, gitu kan? Termasuk di antara musibah-musibah yang sangat besar. Jadi dengan kata lain, kematian itu merupakan
musibah-musibah yang sangat besar. Ketika kita ingin menghindari musibah di dunia dengan cara kematian, justru dengan kata lain, di sini diterangkan kita mendatangi musibah yang lebih besar lagi. Gitu. Mati itu sebenarnya musibah yang sangat besar sekali. Wa qad sammahu Allahu ta'ala musibah. Dan sungguh Allah telah menamai kematian itu musibah dengan musibah. Sebagaimana wa fi qawlihi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa asabatkum musibatul maut. Fa asabatkum, maka aku akan timpakan kepada kalian musibatul maut, berupa musibah kematian. Nah, di sini jadi mati itu adalah musibah. Itu surat apa ya, Ustaz? Kalau nggak salah Al-Maidah gitu ya. Al-Maidah ya 106 ini. Fasobatkum musibah al-maut, musibatul maut, maka aku akan timpakan kepada kalian, berikan kepada kalian satu musibah, yaitu musibah kematian. Jadi para ulama mengambil dalalah dengan ayat ini, menjadikan wajhul istidlal bahwa kematian itu termasuk di antara musibah-musibah yang sangat besar sekali. Ya, ini Quran surat Al-Maidah ayat ke-106, bisa dilihat nanti. Al-Maidah 106. Nanti lihat lagi bisa salah. Ya. Kemudian fal mautu huwal musibah al-udma waruziyah ar-ruziyah ya, ruziyah al-kubro. Musibah al-udma waruziyah al-kubro. Nah, di sini disebutkan fal mautu, maka kematian itu huwa adalah al-musibatul udma, musibah yang sangat besar sekali. Waruziyatul kubro, dan bencana yang sangat besar. Nah ini jadi kematian itu awas hati-hati. Ya. Justru mati itu merupakan musibah yang sangat besar dan bencana yang sangat dahsyat sekali. Itulah kematian. Nah, kalau penjelasannya sungguh sudah jelas ya. Betul, Ustaz. Ini saya menyimak kalau yang namanya kematian ternyata seperti ini. Aduh, gimana ya? Saya perasaan itu ya, saya ingin jauh dari kematian sebetulnya. Tapi mau tidak mau pasti semuanya juga akan mati gitu kan, Ustaz. Iya. Jadi ayat wahannya kubutunya wa qaryatul maut itu. Padahal mati itu akan datang. Makanya ketika mati datang nanti di penjelasan Imam Al-Qurtubi yang lainnya, manfaat itu kan tidak akan manfaat apa? Malun, harta yang kita kumpul-kumpulan tidak akan manfaat. Kan tapi Ustaz aja kan malun wala banun terus yang seterusnya. Sebentar Ustaz, ini saya potong dulu ini. Tadi kalau dikaitkan dengan yang namanya wahan itu setiap orang juga pasti ada perasaan takut mati begitu. Apakah itu termasuk wahan atau termasuk ya manusiawi gitu Ustaz? Kalau hanya sekedar takut mati itu ada sifat manusiawinya. Yang dimaksud hubbud dunya wa karahiyatul maut itu adalah seseorang yang lebih mengutamakan keduniaan gitu maksudnya dan meninggalkan akhirat. Bukan takut matinya, bukan. Kalau takut mati maka itu manusiawi, tapi yang dimaksud hubbud dunya wa karahiyatul maut itu seseorang yang lebih mengutamakan dunia. Gitu. Mengutamakan dunia. Yang harus kita utamakan itu adalah akhirat. Jelas Ustaz kalau kayak gini Mas. Ada ungkapan seperti ini, kita itu harus balance atau 50-50. Akhirat 50%, dunia pun 50%. Kira-kira betul nggak ucapan seperti itu? Ya harus akhirat Ustaz, bagaimanapun juga akhirat yang didahulukan Ustaz. Iya, jadi ucapan 50% itu kurang tepat sebenarnya. Yang benar adalah tetap wal akhiratu khairu wa abqa itu kan. Jadi tetap kita itu harus mencari akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula gitu Ustaz. Nah, itu. Jadi tetap kita itu mengutamakan akhirat, tapi tidak boleh meninggalkan dunia gitu. Tidak boleh gitu. Makanya dunia itu sebagai wasilah. Dunia itu sebagai wasilah. Harta yang kita kumpul-kumpulkan, harta yang kita miliki itu jangan sampai menjadi penyebab karohiyatul maut itu. Jadi Ustaz, kalau misalkan sekarang dalam kondisi seperti ini begitu Ustaz ya, bagi yang memiliki keluasan harta lalu dia itu bersedekah, dan mungkin lebih khusus ini memperhatikan para guru atau para ustadz, ini insya Allah sangat besar sekali pahalanya Ustaz ya. Iya, insya Allah.
Kalau kita ingin panjang umur, itu kan kata Rasulullah, sampaikan silaturahim dan banyak sedekah. Panjang umur. Ya itu, silaturahim dan sedekah itu panjang umur. Tapi panjang umur di sini adalah bukan umurnya panjang. Jadi yang disebut dengan panjang umur di sini adalah dipanjangkannya kebaikan kita. Meskipun kita sudah meninggal, ya terus kebaikan itu akan mengalir terus-terusan kepada kita. Jadi jangan sungkan-sungkan, kan? Jangan sungkan-sungkan untuk bersedekah. Ya, ustaz-ustaz mungkin sedekah dengan ilmunya, yang lain sedekah dengan hartanya, gitu kan, bisa pula seperti itu. Atau memfasilitasi minimal, gitu kan, difasilitasan, gitu kan. Nah, seperti itu sambil saling membantu. Nah, di sini disebutkan bahwa wal mautu huwa al musibah uzma waruziyah al kubra, bahwa kematian itu merupakan musibah yang sangat besar dan bencana yang dahsyat. Jadi tidak ada kematian itu membereskan masalah, tidak ada. Jadi kajian sekarang ini berkaitan dengan kematian, bahwa janganlah kita menginginkan kematian, dan kalaupun kita ditimpa musibah yang sangat berat, baik itu musibah dengan kekurangan harta sehingga kita benar-benar ditimpa kemiskinan yang amat sangat sulit makan dan yang lainnya, ataupun ditimpa dengan beberapa penyakit sehingga kita tidak memiliki kesempatan untuk hidup misalkan, atau kita paeh te host mulanya non cek sunat ya mah hirup te nawalah sudah makan ada hirup pendet paeh te host gitu ya gitu nete semplek nata nawalah dari cek Sunda mah gitu kan, semplek itu lincah semplak gitu. Nah, seperti itu, hebat. Nah, seperti itu gambaran orang yang benar-benar sulit sekali. Maju jungkrang, mundur. Itu baliknya. Maju jurang, mundur jungkrang gitu kan. Itu menunjukkan sulitnya seseorang hidup di dunia. Atau kondisi penyakit. Aduh, penyakit ini sudah tidak bisa berbuat apapun. Jangankan untuk bermain, untuk makan pun sulit. Hayang ngagayam sangu oge hese misalkan. Tapi kata Rasulullah, jangan meminta kematian. Kalaupun ingin mati, berdoalah, ya Allah, hidupkanlah aku jika dengan hidupku lebih baik untukku, dan matikanlah aku apabila matiku lebih baik. Terakhir sini Ustaz, yang terakhir. Ya, Ustaz. Terakhir, qala ulama kita berkata, wa a'dhamu minhu, ada lagi Ustaz katanya, wa a'dhamu minhu, ada yang lebih dahsyat, lebih heboh, lebih hebat gitu kan daripada kematian itu sendiri. Tadi kan mati itu adalah musibah dan bencana yang sangat amat dahsyat gitu kan. Tapi ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih hebat lagi daripada kematian. Apa itu Ustaz? Al-ghaflatu anhu, orang yang lebih bahaya, lebih binasa lagi, lebih dahsyat lagi, yaitu al-ghaflatu anhu, orang yang lalai terhadap kematian gitu. Itu lebih parah lagi kata ulama. Orang yang lalai itu kan. Yang namanya, kadang kan gini, yang namanya kematian itu kan sudah di depan mata begitu saja. Ya, pasti itu. Gitu kan. Tapi banyak orang yang tidak peduli dengan itu begitu saja. Itu mungkin yang dimaksud ini saja. Iya. Al-ghaflatu anhu, orang yang lalai terhadap kematian. Wal i'radu an dzikri, orang yang berpaling an dzikrihi, dari mengingatnya, cuek, apatis, tidak pernah mengingat kematian, itu orang yang paling bahaya. Orang yang paling bahaya itu orang yang tidak pernah mengingat kematian, sehingga hidupnya semena-mena, punya harta dibakar sendiri, cul, batur, maratapan, yang penting kita senang. Gitu kan. Wal i'radu an dzikri, dia tidak tahu bahwa kematian sedang mengintainya. Ketika kematian datang yang tidak tersekati dengan waktu dan ruang, bisa saja hari sekarang, sejam lagi, 2 jam, atau esok, atau seminggu lagi, kita tidak tahu. Ketika kematian datang, harta yang kita kumpulkan kan sia-sia. Wal i'radu an dzikri, itu akan bahaya menurut para ulama. Lebih bahaya lagi orang yang tidak pernah mengingat kematian. Wa qillatu tafakkur fihi. Kemudian kata para ulama di sini, Imam Al-Qurtubi menyebutkan, dan sedikitnya bertafakur. Sedikit sekali bertafakur tentang kematian. Dan watarkul amali lahu, kemudian meninggalkan amal-amal yang kebaikan untuk bekal, maksudnya. Meninggalkan amal-amal kebaikan untuk bekal nanti setelah kematian. Sebab wa inna fihi wahdahu li ibrati liman itamaru. Sebab kematian itu sebenarnya salah satu pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran.
Jadi kenikmatan itu akan lebih nikmat lagi ketika kita bisa mengingat kematian. Itu sebenarnya. Sekali lagi, kenikmatan itu bisa kita raih ketika kita bisa mengingat kematian. Apa tujuannya? Tujuannya akan supaya kita selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian, wafiqroh liman tafakur, dan kematian itu akan menjadi bahan pemikiran kita bagi orang yang mau berpikir. Orang yang mau berpikir itu bisa menjadi bahan-bahan supaya kita lebih berpikir, bertafakur dengan kematian, sehingga kita semakin soleh. Dalam hadis kan disebutkan, apabila kita hidup di dunia, berpikirlah bahwa kita itu akan hidup selamanya. Tapi ketika berpikir tentang akhirat, maka berpikirlah bahwa kita akan mati besok, gitu kan. Ya. Meskipun riwayatnya agak goncang, tapi tetap ini bisa digunakan sebagai maknanya gitu, sangat pas sekali. Kemudian di sini ada khobar yurwa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, laula annal bahaima ta'lamu minal maut, kalaulah ada binatang yang mengetahui terhadap kematiannya, ma ta'lamuna ma aqalta minha saminan, maka engkau tidak akan memakan binatang yang gemuk. Ini tapi hadisnya dhaif. Sangat dhaif sekali. Jadi hadisnya sangat baik. Jadi Ustadz, ini yang terakhir, bahwa para ulama menyatakan ada yang lebih dahsyat lagi dari kematian, yaitu orang-orang yang lalai dari zikir kepada Allah. Jadi dengan kata lain, bahwa pertemuan sekarang, bab yang kita bahas di dalam kitab At-Tadhkirah adalah tentang larangan meminta kematian. Kemudian jika kita diberikan musibah atau terkena musibah dengan musibah yang amat dahsyat, baik itu musibah yang berkaitan dengan harta sehingga kita memiliki sifat kemiskinan, atau penyakit yang amat sangat terkena kepada diri kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jangan untuk meminta kematian. Falyakul, kata Rasulullah, ucapkanlah, Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku. Ketika dengan hidupku akan menjadi kebaikan bagiku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku. Wa in kana tawaffani khairan li, apabila kematianku lebih baik bagiku. Kemudian para ulama di sini menjelaskan bahwa mati itu bukan membereskan semua masalah. Dan janganlah meminta mati, sebab mati itu pasti akan datang kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, tidak melihat ruang, tidak melihat waktu, dan tidak melihat umur, kematian itu akan datang. Dan para ulama menjelaskan kematian itu adalah bentuk musibah yang sangat besar. Jadi kita tidak boleh berpikiran dengan kematian semuanya akan membereskan semua masalah. Justru kematian akan menambah masalah. Dan yang terakhir, para ulama menjelaskan, ada yang lebih parah, ada yang lebih dahsyat daripada kematian, yaitu apabila seseorang sudah ghaflah atau lalai terhadap kematian, seseorang sudah tidak pernah mengingat lagi kematian, sehingga hidupnya semena-mena atau hidupnya bebas tanpa ada aturan, itulah orang yang paling bahaya, kata Rasulullah. Itu mungkin yang bisa disampaikan, Ustaz. Insya Allah nanti kita bahas kepada bab yang selanjutnya tentang masih berkaitan dengan kematian di dalam bab yang kedua yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tazkirah. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ini sudah sangat jelas sekali ya apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Ustaz Robi terkait dengan larangan kita mengangan-angankan ataupun menginginkan kematian ketika ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan bencana begitu. Dan tentunya ya ikhwati iman rahimakumullah, ini merupakan peringatan bagi kita terutama saat kondisi kita yang seperti ini dengan pandemi dan juga banyaknya kesulitan yang menimpa masyarakat. Tentu ini menjadi sebuah tadzkirah bagi kita sesuai dengan nama judulnya begitu, judul kitab yang dibahas oleh Ustaz Robi, bahwa tadzkirah, pengingat ya, peringatan, perhatian bagi kita semua, sehingga kita itu
harus berhati-hati dari hal tersebut, karena bisa jadi justru bukannya akan mendapatkan atau menyelesaikan masalah, bahkan justru bisa jadi mendatangkan masalah ya. Baik, jamaah rahimakumullah, Ustaz, hatur nuhun Ustaz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir sudah berbagi ilmu dengan kita semua. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang ya, dengan judul yang baru. Ini Ustaz sudah memegang mic, nampaknya ada yang ingin disampaikan lagi Ustaz terakhir? Enggak, cukup aja. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, jamaah sekalian, saya Dani Abu Yasir beserta kru dan juga Ustadz Robi ya, beserta kru dari Ar-Risalah TV. Ada Kang Jenal juga Kang Pendi yang menemani saya di berbagai tempat ya, di berbeda tempat. Saya di Muhammad Ba, Ustadz Robi di Rancamana, Manyar Ustadz ya? Ya, Balai Endah. Balai Endah, dan Ya. Kang Jenal juga di Ar-Risalah tentunya. Terima kasih atas kebersamaannya, insyaallah kita berjumpa lagi. Oh ya, terakhir maaf, saya mengingatkan bagi teman-teman ini yang menginginkan atau PDF-nya ya, PDF dari kitab At-Tadhkirah di dalam bentuk ataupun versi Arabnya, bisa menyampaikannya atau bisa meminta ke nomor saya sendiri, yaitu 0878 24 666 368, atau coba di searching di komen ya, di komen Facebook Ar-Risalah, ada nomor saya dan bisa meminta. Insyaallah tadi juga sudah ada yang meminta. Terima kasih sudah menyimak berarti ya dari teman-teman sekalian. Cukup sampai di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.